Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali. Nah, untuk jadwal hari ini kita akan membahas materi untuk kelas 11 yaitu tentang polinomial atau ada juga yang menyebut suku banyak ya. Nah, langsung saja yuk kita bahas materinya. Ini kakak beri judul suku banyak sama aja ya biasanya ada yang menyebut polinomial juga. Nah, materi yang akan kakak bahas ini tentang suku banyak atau ada juga yang bilang polinomial. Nah, kita mulai dulu seperti biasa dari pengertian, definisi atau dari bentuk umumnya ya. Nah, di bentuk umumnya seperti ini untuk polinom ya. Ini jadi ada AN X pangkat N. Jadi misalnya di sini variabelnya X ya. Sebenarnya nggak harus X, bisa Y, bisa apa Z seperti itu ya. Tapi di sini biasanya yang sering dipakai X, kakak pakai untuk bentuk umumnya di sini X ya. Nah, AX pangkat N, AN min 1 X pangkat N min 1. Jadi di sini pangkat tertingginya adalah N. Itu ditaruh di bagian paling sini ya, paling kiri ya. Ini adalah pangkat tertinggi. Nah, selanjutnya dengan AN-nya itu koefisien dari variabel X-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Ini adalah konstanta. Ya, dan N itu adalah bilangan cacah disebut suku banyak atau polinomial dalam X berderajat N. Dengan N itu adalah pangkat, nah ini udah kakak sebutkan tadi ya, pangkat tertinggi dari X. Nah ini masing-masing AN, AN-1, AN-2 sampai A0 itu koefisien-koefisien suku banyak dari masing-masing peubah atau variabel X gitu ya, yang merupakan konstanta real dan dia tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan A0 yang terakhir ini kan, nah ini disebut suku tetap atau konstanta. Dia nggak terikat variabel ya ini ya. Nah sekarang yang kedua untuk perkalian suku banyaknya di sini eh, berlaku sifat ini ya. Kalau ada X dikalikan Y plus Z, ini berlaku sifat distributif ya. Bisa dikalikan depan kali depan, depan kali belakang. XY ditambah XY. Lalu ini untuk dua suku ini apa namanya perkalian seperti ini ya. Jadi ada dua suku, X plus Y dikali V plus Z, itu bisa dikalikan satu persatu. Depan kali depan, depan kali belakang. Belakang kali depan, belakang kali belakang. Seperti perkalian biasa. Ya, XP ditambah XZ ditambah YV ditambah YZ. Ini mengulang sekilas ya. Nah, selanjutnya untuk nilai dari suku banyak itu sendiri. Itu bagaimana cara menghitungnya? Di sini untuk nilainya itu ada dua cara. Yang pertama itu bisa pakai substitusi langsung dan yang kedua itu menggunakan cara Horner untuk mengetahui nilainya. Maksudnya mengetahui nilai gimana Kak? Contohnya nih, kalau Kakak punya fungsi f(x) misalnya itu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 nih. Nah, misalnya ditanya nih, maka nilai suku banyak di X sama dengan 1 adalah, misalnya, jadi nilai F di X-nya sama dengan 1 adalah, itu namanya mencari nilai suku banyak. Kalau pakai substitusi, ya kita masukkan langsung seperti namanya, di substitusi. Jadi F1, X-nya 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 1. Ini jadi hasilnya 2. Seperti itu ya. Paham ya?
Hmm, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yang menggunakan cara Horner. Ini nanti juga berguna untuk mengetahui hasil bagi dan sisa bagi. Nanti ada di teorema sisa, itu bisa pakai cara Horner. Kita sekarang menghitung nilai suku banyak dulu. Ini pakai cara Horner. Nah, di sini kalau misalnya fungsi suku banyaknya ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kalau kita diminta mencari nilai suku banyak di X sama dengan H, ini yaitu X sama dengan H, maka bisa pakai cara Horner. Caranya gimana? Di sini kita tuliskan dulu nih koefisien-koefisien dari X. Kita mulai dari yang pangkatnya tertinggi. Pertama, ini kan pangkatnya tertinggi dari X kuadrat ya ini, yaitu A, lalu B, lalu C. Lalu di sini nilai X yang mau kita masukkan ke fungsi suku banyaknya sama dengan H, kakak tulis di samping nih H. Nah, cara Horner itu gimana? Caranya di sini jangan lupa ini tandanya plus. Jadi yang A, pertama kita mulai dari suku paling kiri nih. A kita turunkan. Di sini dapat A. Lalu kita kalikan dengan H. Jadi A dikali H. Lalu di sini tandanya plus ya. Jadi AH ditambah B. Setelah itu kita pindahkan dikali lagi dengan H. Jadi AH ditambah B kita kalikan dengan H. Lalu jangan lupa ini ditambahkan dengan C. Jadinya ini. Kan ini dikalikan nih. Jadi AH kuadrat ditambah ini. Dikalikan. Ditambah BH ditambah C. Ini adalah nilai dari FH. Itu ya nilai sebanyak. Nah, ini nanti kalau kita sudah masuk ke pembagian, ini nanti disebut dengan sisa pembagian. Nah, ini nanti kita pelajari selanjutnya ya. Dan ini nanti yang disebut dengan hasil bagi. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya teorema sisa. Nah, teorema sisa itu apa? Jadi, nanti tuh ada yang namanya pembagian suku banyak. Kalau kita biasanya membagi bilangan-bilangan biasa, misalnya 10 dibagi 2, hasilnya berapa? 5. Sisanya 0 ya, karena nggak ada sisanya. Nah, kalau misalnya nih, kakak punya 7, dibagi 3. Nah, hasilnya 2, sisanya berapa? 1, gitu ya. Nah, ini ada di polinomial juga seperti itu. Namanya di sini nanti ada teorema sisa. Nah, nih kakak jelaskan. Yang pertama nih untuk aturannya, kalau kakak punya suku banyak fx ini bebas bisa berderajat 3. Kalau derajat 3 kan berarti nanti bentuknya ini. A3 X pangkat 3 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X ditambah A0. Fx bisa juga nih derajat 2 A2 X kuadrat ditambah A1 X ditambah A0. Dan seterusnya ya. Bisa suku banyak itu banyak. Bisa derajat 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau kakak punya suku banyak Fx, ketika kakak bagi dengan AX min B. Nah, ini berlaku sisanya adalah Fx-nya kita masukkan B min A. Kan awalnya gini, AX min B ya. Nah, ini kalau kita mau cari X-nya itu, berarti kita
pindah ruas. Kalau AX-nya sama dengan B-nya pindah ruas jadi B. X-nya berarti tinggal B per A. Nah, sisa pembagiannya, kalau pakai teorema sisa, bisa kita masukkan suku banyak Fx tadi dengan mengganti X-nya jadi B per A. Nah, sekarang lain cerita nih, kalau kakak punya suku banyak Fx yang habis dibagi dengan X min A. Di sini ada kata-kata habis. Berarti kan sisanya berapa? Kalau habis, sisanya 0. Kayak tadi kakak bilang kalau 4 bagi 2, itu kan hasilnya 2. Sisanya berapa? Nggak ada sisanya 0. Berarti F ketika dimasukkan ini kan X min A. Nah ini berarti kan X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan A. Ketika X-nya kakak masukkan ke fungsi Fx, kakak masukkan A, FA, karena ini dibilang habis dibagi X min A, maka F ketika X-nya sama dengan A, hasilnya adalah 0. Gitu ya, hasilnya adalah 0 gitu ya. Kakak lanjutkan. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini masih ada aturan teorema sisa yang ketiga dan keempat. Nah, sekarang ketika ada suku banyak Fx, jika dibagi X min A, tapi nggak ada kata-kata habis dibagi. Kalau tadi habis dibagi berarti FA-nya 0. Kalau ini dia nggak habis dibagi, ada yang namanya sisanya. Sisanya itu bisa kita masukkan FA. Kenapa A tadi ya? Dari X min A, pembaginya, ini berarti bisa kakak pindah ruas, A-nya jadi X sama dengan A. Nah, sekarang kalau dibaginya dengan X plus A, berarti ya sama. Kita pindah ruas, X-nya jadi sama dengan ini negatif, jadi positif negatif A. Jadinya sisanya itu fungsi suku banyak tersebut F ketika X-nya sama dengan negatif A. Nanti kita aplikasikan di soal biar lebih paham. Selanjutnya untuk teorema faktor. Nah, kalau kakak punya X min A itu adalah faktor dari suku banyak Fx, maka X sama dengan A itu adalah akar dari suku banyak Fx. Ini nanti langsung ke latihan soal nggak apa-apa, biar lebih paham. Mungkin kalau banyak teoremanya seperti ini agak pusing ya. Lalu kalau ada Fx yang dibagi oleh X min A dikali dengan X min B, ini pembaginya ya. Ini adalah pembaginya. Maka sisanya, ini rumus untuk sisanya ini. Bisa kalian lihat. Nih rumusnya lumayan panjang, nanti bisa sambil dilihat kalau mengerjakan latihan soal. Lama-lama juga akan hafal ya untuk rumusnya. Nah, kalau ini kan pembaginya derajat 2 ya ini. Karena ini X kali X kan X kuadrat pangkat tertingginya. Nah, kalau ini beda cerita. Ini untuk X-nya ada 3 nih. Berarti ini berderajat 3 pembaginya. Kalau ada Fx dibagi oleh nih X min A, X min B, X min C. Ini rumus untuk sisanya. Seperti ini ya. Lumayan panjang, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa lihat, mengerjakan soalnya sambil lihat rumusnya. Ini teorema faktor selanjutnya. Kalau kakak punya FA sama dengan S sama dengan 0, sehingga A merupakan pembuat 0 suku banyak dari Fx, maka X min A adalah faktor dari suku banyak Fx. Dia faktornya berarti, karena dia faktornya, maka ini sisanya sama dengan 0. Nih, kalau dia faktornya, dia pembaginya nggak ada, maaf, suku banyak dibagi pembaginya, dia nggak ada sisanya, gitu ya.
Jadi pembaginya itu adalah faktornya. Yang selanjutnya, jika pada suku banyak fx berlaku fa sama dengan 0, fb sama dengan 0, fc sama dengan 0, maka nih fx habis dibagi x min a, x min b, x min c, gitu ya. Jadi di sini nggak ada sisanya. Berarti habis dibagi. Ini sebenarnya mirip teorema yang tadi ya. Nanti kita ulas di latihan soal saja. Nah, ini yang terakhir. Bukan, masih ada 2 slide lagi yang untuk materi. Untuk akar-akar suku banyak, ini kakak contohkan yang derajat 3. Untuk derajat 4, 5, dan seterusnya bisa menyesuaikan nanti. Rumusnya juga sudah ada. Nah, ini untuk apa namanya fungsi derajat 3. Kalau kakak punya AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah C. Nah, untuk akar-akarnya, kan berarti akar-akarnya karena ini derajat 3 ada mempunyai 3 akar. 3 akar ya. 3 akar. Ini kakak misalkan akarnya ada X1, X2 sama X3. Nah, ini berlaku sifat, ada beberapa sifat nih. Yang pertama, kalau setiap akarnya dijumlahkan, itu sama dengan min B, ini B per A. Lalu kalau kita kalikan dua-dua nih, setiap akarnya X1 kali X2, tambah X1 kali X3, ditambah X2 kali X3, itu sama dengan C per A. Selanjutnya, yang ketiga, kalau ada perkalian 3 akarnya itu berlaku negatif D per A. Nah, ini sebenarnya ini sifat-sifat ini kalau untuk soal-soal kalian biasanya masih agak jarang ya, tapi ini banyak keluar nanti di model soal UTBK biasanya. Untuk soal-soal masuk perguruan tinggi itu banyak menggunakan sifat-sifat ini dari akar-akar suku banyak. Pertemuan kakak ucapkan terima kasih nih kepada adik-adik yang sudah datang. Ya, semoga tadi materinya bisa sedikit membantu adik-adik memahami materi polinomial atau suku banyak ya. Sebenarnya waktunya kurang kalau mau bahas soal karena model soalnya atau tipe soal untuk suku banyak itu kan ya lumayan banyak, modelnya macam-macam. Mungkin di lain waktu nanti kakak bisa bahas. Dan kalau ada teman-teman yang mau join ke les matematika gratis bisa join di grup Telegram atau grup WhatsApp kami ya. Itu saja dari kakak. Mungkin kakak akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah datang. Semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.